Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali bersekutu bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu. Walaupun masih dengan online streaming, tapi biarlah kita dapat sungguh-sungguh mencari Tuhan kita, Sang sumber kekuatan, penghiburan dan perlindungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita, sehingga kita bisa masuk, kita bisa layak menyembah Allah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 148 ayat yang pertama berkata, Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Mari Bapak Ibu kita memuji Allah kita. Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya dan kesetiaannya tidak berubah. Mari kita naikkan pujian. Ku puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Muliaan-Mu di
Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan karena Engkau adalah Allah yang begitu besar di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan karena Engkau adalah Allah yang termulia di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama Tuhan kembali datang bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami tahu siapakah diri kami sehingga Engkau boleh terus mengindahkan kami. Tuhan boleh layakkan terus kami untuk menikmati kasih Tuhan di dalam setiap ibadah yang kami lakukan selama ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus memelihara dan menopang hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan, yang boleh menjadi pegangan buat hidup kami. Tuhan, persiapkanlah diri kami. Tuhan boleh layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berkati setiap kami. Karena kami tidak mau Tuhan, kehilangan sukacita dan berkat dari ibadah yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa-masa seperti sekarang ini seringkali membuat kita kehilangan pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Tetapi percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin Bapak Ibu? Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah mustahil, tidak pernah mengerjakan sesuatu hal yang jahat bagi kita. Mari kita naikkan satu pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oleh sebab itu biarlah kita terus berharap dan berseru kepada Dia. Mari kita naikkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin sulit bagi setiap kita untuk bersyukur di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal seperti saat ini. Tetapi mari setiap kita, saya mengajak untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita pejamkan mata kita. Kita mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kita mengingat setiap penyertaan Tuhan. Kita mengingat setiap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita akan dapati bahwa tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak.
Mari kita mengingat setiap kebaikan Tuhan. Dan mari kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang terus mengasihi kehidupan kami. Ketika masa-masa yang sulit ini terjadi di dalam hidup kami, kami percaya ada tangan Tuhan menopang kami. Kami percaya bahwa ada Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Ketika Engkau menyertai kami, maka Engkau akan terus menyertai hidup kami, Tuhan. Tidak ada alasan bagi setiap kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang baik. Karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, ketika kami melihat setiap kehidupan kami melihat ada tangan Tuhan di sana menyertai hidup kami. Kami melihat ada Tuhan yang selalu menuntun setiap hidup kami, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Sekalipun kami menghadapi masa yang sulit seperti sekarang ini Tuhan. Tapi kami bersyukur buat setiap pekerjaan tangan Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa syukur kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi pegangan hidup kami, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Kami berdoa, amin. Yang kedua, kita mau berdoa untuk kondisi pandemik virus COVID-19 ini. Kita berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan di setiap negara, termasuk negara Indonesia sendiri, dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kita di dalam membuat setiap kebijakan yang ada. Dan kita juga berdoa buat setiap warga negara Indonesia, agar warga negara Indonesia pun dapat mendukung setiap kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Mari kita berdoa buat hal ini, buat pemerintah kita agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan, dan buat setiap warga negara agar dapat mendukung setiap kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Mari kita berdoa. Yang ketiga, kita mau berdoa buat tim medis. Kita juga mau berdoa buat tim medis. Kita berdoa agar diberikan kesehatan kepada mereka semua. Kita berdoa buat ketersediaan APD yang masih terus dibutuhkan oleh mereka untuk menolong setiap pasien COVID-19. Kita berdoa juga agar mereka semua diberikan hati yang mau melayani setiap pasien, dan terlebih lagi mau melayani Tuhan. Dan jikalau Bapak Ibu tahu ada rekan-rekan, ada sahabat, ada saudara dan saudari Bapak Ibu yang bekerja di daerah ini, tim medis, rekan-rekan tim medis, mari kita sebutkan nama mereka, kita dukung mereka semua di dalam doa. Mari kita berdoa buat dua hal ini.
Kita berdoa juga buat pasien yang sedang bergumul di dalam penyakit ini. Penyakit corona yang ada, Tuhan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan memulihkan mereka. Tuhan yang akan boleh menjamah kehidupan mereka. Tuhan boleh berikan sukacita untuk menjalani setiap perawatan yang ada. Mari kita berdoa buat pasien yang terkena virus ini. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang selanjutnya mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Kita berdoa agar setiap gereja dapat menjalankan tugas panggilannya dan terus dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti saat ini. Kita berdoa terkhusus buat gereja kita GI Hock Im Tong, di mana para hamba Tuhan, majelis dan pengurus terus mengupayakan agar setiap ibadah, pembinaan dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya dapat terus berjalan sekalipun dilakukan secara online. Kita berdoa agar setiap program yang dilaksanakan dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mengikutinya. Mari kita berdoa buat hal ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Di dalam situasi yang tidak mudah, kami mohon biarlah untuk tetap menjadi garam dan terang, menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memberkati, menolong setiap jemaat di dalam masa yang sulit ini. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk gereja kami GI Hock Im Tong dalam situasi yang sulit, berkati untuk setiap majelis hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus, aktivis di dalam setiap usaha yang dilakukan untuk boleh melayani akan setiap jemaat, setiap pembinaan, setiap kegiatan-kegiatan walaupun secara online. Kami berdoa semuanya tetap berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap jemaat. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yang selanjutnya mari kita berdoa untuk sahabat ataupun rekan kita yang kita tahu saat ini sedang menghadapi kesulitan. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan, mungkin saja mereka mungkin saja relasi dalam rumah tangga mereka kurang harmonis. Mungkin ada yang kesulitan di dalam work from home. Kita berdoa agar Tuhan sendiri yang berikan kekuatan, penghiburan kepada setiap mereka. Kita terus, kalaupun ada yang kita tahu, sahabat-sahabat kita tahu yang pernah sharing kepada kita tentang masalah mereka. Kita saat ini adalah waktu yang tepat untuk mendoakan mereka. Mari kita berdoa buat hal ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami. Secara khusus hamba berdoa untuk jemaat yang beberapa waktu lalu sharing kepada hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa kepada mereka, kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pendapatan yang selama ini. Tuhan berkati mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Kami sungguh mohon pertolongan, kekuatan, penghiburan daripada Tuhan di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa, bersyukur. Yang terakhir kita mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah doa Rabu ini. Kita berdoa buat kesehatannya, kita berdoa buat usaha, pekerjaan atau studi yang mereka lakukan. Kita berdoa agar
untuk iman mereka juga agar tetap kokoh di masa-masa seperti ini. Ataupun kita bisa bertanya, apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini? Saya beri waktu sekarang untuk menanyakan pergumulan kepada orang-orang yang ada di kanan atau kiri kita. Dan bagi setiap kita yang mungkin saat ini sedang sendiri dalam mengikuti ibadah ini, tidak usah sedih. Karena kita bisa berdoa untuk keluarga kita yang mungkin sedang jauh dari kita. Kita berdoa agar Tuhan selalu melindungi mereka. Ataupun mungkin di antara kita ada yang tahu kesulitan apa yang sedang dihadapi oleh keluarga kita. Saat ini kita doakan mereka. Mari kita berdoa kalau kita sudah tanyakan apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan bagi yang sendiri, mari kita berdoa. Berdiam diri mendoakan keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah, terbatas. Untuk itu kami memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun kondisinya Tuhan sulit bagi kami untuk bersekutu, sulit bagi kami untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan sendiri akan berikan kami kekuatan. Dan setiap doa-doa yang kami naikkan ini, kami naikkan dengan iman kami bahwa Tuhan yang akan memulihkan setiap kondisi saat ini. Dan semuanya akan indah sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah situasi yang tidak ideal, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersama beribadah di dalam ibadah doa hari ini. Kiranya ini menjadi sebuah momentum yang indah. Untuk kami boleh mengalami hadirat Tuhan melalui pujian yang dinaikkan, terlebih khusus melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Menguatkan iman kami, membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau, dan semakin bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, berserah dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini bertemakan tiada yang mustahil bagi Allah. Yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 dan Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian bunyi sabda Tuhan. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ingin mengawali perenungan hari ini dengan mengutip apa yang dikatakan oleh John Piper dalam bukunya yang berjudul Coronavirus and Christ. Dia mengatakan demikian.
Ini adalah waktu ketika dunia merasa rapuh. Dasar-dasarnya yang selama ini tampak kokoh berguncang. Pertanyaannya, apakah ada batu karang yang menjadi pijakan kita? Sebuah batu karang yang tidak dapat digoncangkan selamanya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaan ini adalah sebuah refleksi bagi setiap kita. Apa yang selama ini menjadi sumber andalan kita? Apa yang selama ini membuat kita bisa bertahan menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun? Apa yang selama ini menjadi sumber harapan kita? Apa yang selama ini menjadi fondasi yang membuat kita kokoh dan kuat menghadapi badai kehidupan yang tidak mudah? Mari kita merenungkan diri sejenak. Memikirkan terlebih dahulu apa yang menjadi andalan kita dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun itu, kiranya setiap kita dalam keadaan apapun, khusus di tengah kondisi krisis saat ini, pandangan mata kita tetap terarah hanya kepada Allah. Menaruh harapan kepadanya. Sebab hanya Dia yang dapat dipercaya dan diandalkan. Ketika kita menambatkan iman kita kepadanya, itulah yang dapat membuat kita kokoh. Tatkala kita menghadapi situasi sekelam apapun dan badai sebesar apapun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yeremia di saat ia berada dalam keadaan yang tidak ideal, ketika masa depan tampaknya suram, di mana tentara Babel sedang mengepung Yerusalem dan hendak menghancurkan Yehuda. Dan ia sendiri sedang mendekam di penjara sebagai akibat dari keberaniannya menyampaikan nubuatan ilahi, yaitu berita penghukuman Allah atas Yehuda kepada Raja Zedekia. Yeremia di dalam keadaan demikian justru menghampiri Allah melalui doa. Perlu kita ketahui bahwa itu sudah menjadi kebiasaan Yeremia. Tiap kali ia mengalami situasi yang sulit, Yeremia selalu datang dan berseru kepada Allah. Dengan kata lain, situasi sulit tidak dapat mengaburkan dan mengalihkan fokus hidupnya kepada Allah dengan pengenalan yang benar akan Allah. Seperti yang ia ungkapkan di dalam doanya ini. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Dengan kata lain, Yeremia mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal serupa juga disebutkan di dalam ayat yang ke-27, di mana Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan kata lain, dan tidak diragukan lagi bahwa Tuhan itu begitu hebat dan begitu dahsyat, di mana baginya tidak ada yang mustahil. Inilah yang diyakini oleh Yeremia. Allah dapat melakukan apapun. Baginya tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu luar biasa, sehingga Allah tidak bisa melakukan dan mengatasinya. Khususnya dalam konteks waktu itu di mana Tuhan akan memulihkan keadaan Yehuda dan Allah sanggup melakukannya sesuai dengan janjinya kepada Israel. Tidak selama-lamanya Yehuda berada dalam situasi kelam sebagai akibat dari penghukuman Allah. Semuanya akan segera berakhir. Allah sanggup mengembalikan mereka dari tanah pembuangan ke tanah perjanjian. Mengapa? Karena Tuhan yang berjanji pasti sanggup menggenapi janjinya itu. Ia bukan hanya setia pada janjinya, melainkan juga mampu menggenapi janjinya tanpa ada yang dapat menghalangi dan menggagalkannya. Yeremia tidak pernah meragukan sedikit pun bahwa Allah dapat diandalkan. Mengapa? Karena Yeremia mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Dia adalah Allah yang besar dan penuh kuasa. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-18 bagian B. Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Ya Allah yang besar dan perkasa, nama-Mu adalah Tuhan semesta alam.
Yeremia menegaskan dengan gamblang keagungan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Langit yang membentang di atas kita, gunung yang menjulang tinggi, alam semesta yang maha luas dengan miliaran galaksi, ratusan miliaran bintang. Tidak lain semuanya itu adalah ciptaan Allah. Segala sesuatu menjadi ada oleh karena Allah telah menciptakannya. Maka tidak heran jika ia memiliki kuasa yang tidak terbatas, di mana alam tunduk kepadanya, dan tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi olehnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat Alkitab, maka kita menyaksikan banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah. Contohnya seperti yang Yeremia sendiri singgung di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Yaitu mengenai Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir untuk dibawa menuju tanah perjanjian Allah. Di sana kita banyak menemukan bagaimana Allah mendemonstrasikan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Ketika bangsa Israel berada di ujung tanduk, di depan Laut Tebrau yang begitu luas, di belakang Firaun bersama dengan pasukannya hendak mengejar mereka. Allah turun tangan di tengah krisis yang mereka alami. Allah membelah dua Laut Tebrau itu, sehingga Israel yang dipimpin Musa waktu itu bisa terlepas dari kejaran Firaun bersama dengan pasukannya. Dan tidak hanya itu, ketika mereka haus, secara ajaib Tuhan mengubah air yang pahit rasanya menjadi manis sehingga bisa diminum. Ketika mereka mengalami kelaparan, Allah pun tidak berdiam diri. Allah mendemonstrasikan kuasanya dengan menurunkan mana di pagi hari dan burung puyuh yang mengenyangkan perutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa dahsyatnya Tuhan yang begitu besar dan penuh kuasa, sehingga tidak ada yang lebih besar darinya dan melampaui kuasanya. Apakah itu situasi yang sulit ataupun juga persoalan? Tuhan bisa menyelesaikannya. Inilah yang menjadikan Yeremia confidence menghadapi situasi sulit apapun. Karena dia punya Tuhan yang dapat diandalkan. Tuhan yang besar dan penuh dengan kuasa. Sama sebagaimana Daud saat ia menghadapi Goliat. Daud yang masih muda waktu itu tidak pernah gentar menghadapi raksasa yang syarat dengan pengalaman berperang. Bahkan dijuluki sebagai hero daripada orang Filistin. Daud melangkah maju dengan confidence. Menerima tantangan sang raksasa yang pongah dan bermulut besar itu. Padahal, dilihat dari manapun, jelas Goliatlah yang diunggulkan dalam pertempuran yang tidak berimbang itu. Kalau boleh saya lukiskan itu seperti truk tronton versus beca mini. Gak seimbang. Tapi Daud tidak takut. Apa alasannya? Karena dia punya iman kepada Allah. Iman yang membuat perhatian Daud terfokus kepada Allah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih berkuasa daripada Goliat. Iman membuat pikiran Daud dipenuhi dengan keberadaan Allah yang lebih besar dan lebih berkuasa itu. Inilah sekali lagi membuat Daud confidence. Inilah yang membuat Daud optimis dapat mengalahkan Goliat. Semata-mata bukan karena dia mampu. Semata-mata bukan karena dia lebih hebat daripada Goliat. Semata-mata bukan karena dia lebih berpengalaman di dalam berperang. Bukan itu, tetapi oleh karena dia punya Tuhan yang ada di pihaknya, yang sanggup memberikan pertolongan untuk mengalahkan Goliat. Dan kita tahu semua, kisah ini berakhir dengan kemenangan telak Daud atas Goliat. Demikian pula seharusnya kita optimis dan confidence dalam menghadapi situasi apapun. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak pernah berubah. Allah seperti Allahnya Daud. Allah seperti Allahnya Yeremia. Allah yang besar dan penuh dengan kuasa. Di mana baginya tidak ada yang mustahil. Dan hal itu
sudah terbukti. Bahkan persoalan yang paling besar, yaitu dosa, Allah bisa bereskan melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus. Sebuah karya keselamatan yang mustahil dilakukan oleh siapapun. Yang tidak bisa dikejar oleh kerohanian kita. Yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh religiusitas kita dan kehebatan kesalehan kita. Mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Untuk mencapai keselamatan. Tapi tidak dengan Allah. Sebab baginya tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya teringat dengan sebuah kesaksian dari Todd Billings. Dia adalah seorang profesor teologi di Western Theological Seminary yang didiagnosa terkena penyakit kanker pada tahun 2012. Berita itu ia terima baru saja setelah ia merayakan 10 tahun usia pernikahannya. Kedua anaknya masih kecil, berusia 1 tahun dan 3 tahun. Sehingga Todd Billings harus menjalani kemoterapi. Istrinya sangat mendukung dia. Nah, suatu ketika, pada saat dia menjalani kemoterapi, sang istri sambil tersenyum menyerahkan sebuah kartu buatan tangan yang diberi warna cerah dengan krayon. Dan di dalamnya ada sebuah tanda tangan dari seorang gadis berusia 15 tahun pengidap Down syndrome. Yang membuat dirinya terharu tatkala membaca kalimat yang tertera dalam kartu itu. Karena isinya berbeda dengan kartu-kartu yang selama ini ia terima. Dikatakan di dalam kartu itu, semoga lekas sembuh. Yesus mengasihi Anda. Allah lebih besar dari kanker. Lalu ia bersaksi, air mata saya berbaur antara kesedihan dan sukacita. Ya Allah lebih besar dari kanker dan lebih besar dari kanker saya. Gadis di gereja saya itu tidak menyangkal bahwa jalan masa depan saya tampaknya menyempit, tersembunyi di balik keadaan yang kelam. Tapi dia bersaksi bahwa Allah lebih besar. Allah yang dikenal dalam Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Secara manusia ia akui, ia merasa dirinya tidak diperlakukan adil oleh Tuhan. Ia pernah mengerang di hadapan Allah. Mengapa Allah akan mengambil ayah dari anak-anak di tengah-tengah mereka masih kecil? Mengapa Allah mempersingkat umur saya? Padahal saya sudah berdoa, bahkan didoakan oleh istri dan anak-anak yang mencintai diri saya. Dan Allah diam 1000 bahasa. Tidak mengadakan perubahan untuk keadaan saya. Namun, akhirnya dia tersadar bahwa penderitaannya adalah bagian dari sebuah drama rencana Allah yang besar. Dan hal itu membuktikan bahwa Allah lebih besar daripada kanker. Itulah yang membuat Todd Billings tidak pesimis dan berputus asa. Karena dia berfokus pada Allah yang jauh lebih besar daripada kankernya. Itulah yang memberikannya harapan dan kekuatan. Sekalipun keadaan tetap sama dan tidak berubah, tubuhnya tetap digerogoti oleh kanker. Ia yakin Tuhan lebih besar daripada kankernya. Karena semuanya itu terjadi di dalam kendalinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Keadaan yang buruk dan tampak buruk bukan berarti Allah kehilangan kebesaran dan kuasanya. Justru ketika Allah tampaknya tidak mengubah keadaan, Allah sedang menggenapi rencananya yang baik. Ingat, Allah bukan hanya besar, tapi juga baik. Segala sesuatu yang Allah lakukan adalah oleh karena kebaikannya. Seperti kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal yang sama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Di sana Yeremia melukiskan karakter Allah yang baik. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan setia, penuh rahmat dan adil.
Apapun yang Allah lakukan adalah oleh karena kasih-Nya. Termasuk ketika Tuhan menghukum Yehuda. Tujuannya adalah agar mereka bertobat dan dimurnikan. Sekali lagi semata-mata oleh karena kebaikan Allah dan kasih-Nya kepada mereka. Inilah yang seharusnya membuat kita confidence. Karena Allah yang besar itu juga adalah Allah yang baik dan penuh kasih. Yang mengetahui yang terbaik bagi kita. Dan terus bekerja melalui apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus percaya dan menaruh harapan kepada Allah. Pada dasarnya ketika kita menaruh hidup sepenuhnya kepada Allah, kita sedang membiarkan hidup kita ada di dalam genggaman kebaikan-Nya. Membiarkan Allah menggenapi rencananya yang mendatangkan kebaikan itu. Terkadang di dalam kebaikannya itu Allah izinkan kita berada di dalam situasi krisis. Situasi yang sulit. Walaupun kita sudah berdoa sekian lama namun keadaan tetap sama dan tidak berubah. Ingat, bukan karena Allah kehilangan kuasanya sehingga Ia tidak sanggup mengubah keadaan itu. Justru semuanya itu terjadi di dalam kendalinya. Ia sedang menyatakan kuasanya untuk menggoncang zona nyaman kita. Demi mengubah dan menata hidup kita lebih baik lagi. Melalui keadaan yang tidak berubah itu. Kadangkala dan seringkali Allah lebih tertarik mengubah karakter hidup kita daripada keadaan kita. Tuhan ingin memurnikan hidup kita. Tuhan ingin membentuk hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Dan Tuhan bisa memakai apapun. Termasuk situasi sulit. Untuk menjadi berkat bagi kita. Mengubah hidup kita. Seperti yang Dia kehendaki. Dan ujung-ujungnya adalah semuanya. Demi kemuliaan-Nya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk memakai apapun sesuai dengan caranya. Dalam menggenapi rencananya. Yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya melalui perenungan ini. Membawa kita semakin mengenal siapakah Allah. Dan membuat kita semakin mantap menaruh harapan. Dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Mempercayakan artinya apa? Berserah kepadanya. Tanpa ragu dan bimbang. Karena Ia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang besar. Ia betul-betul dapat diandalkan dan terbukti bisa diandalkan. Dan yang kedua. Berserah artinya apa? Kita tidak curiga sedikit pun. Sebab Ia adalah Allah yang baik dan penuh kuasa. Apapun yang Allah kerjakan adalah oleh karena kasih-Nya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya ingin melukiskan arti mempercayakan hidup kepada Allah itu di dalam sebuah kisah dari seorang bernama Max Lucado. Nah, Bapak Ibu, Max Lucado ini menceritakan kisah tentang putrinya yang berusia 4 tahun namanya Sarah. Salah satu game favorit yang sering kali dimainkan oleh putrinya itu adalah melompat ke pelukan ayahnya. Ketika sang anak ini berdiri di tempat yang lebih tinggi dari ayahnya, di dalam jarak yang lebih ideal, lalu dia menjongkokkan tubuhnya, tanpa ragu dia melompat, dan melemparkan seluruh tubuhnya ke arah ayahnya itu. Seperti Superman tanpa jubah. Seperti penerjun payung tanpa parasut. Dia menjatuhkan dirinya kepada ayahnya. Seolah-olah ayahnya adalah satu-satunya harapan yang pasti bisa menangkap dirinya. Jika ayahnya itu terbukti lemah, pasti dia akan jatuh. Jika ayahnya terbukti kejam, pasti dia juga akan jatuh. Jika ayahnya lupa, dia pun pasti akan jatuh dan terbentur lantai yang keras. Tapi games ini dimainkan selama 4 tahun. Dan dia sama sekali tidak pernah jatuh. Dan itu membuktikan bahwa ayahnya bisa diandalkan. Nah, suatu ketika sang kakak perempuan Sarah bernama Andrea menyaksikan games itu.
Lalu Max Lucado bertanya kepada Sarah apakah dia akan melompat kepada Andrea, kakaknya yang jelas secara tubuh lebih besar dari dirinya. Lalu Sarah menolak. Ayahnya mencoba merayu dia, membujuk dia, tetapi tetap dia kekeh, tidak mau. Lalu Max Lucado mengatakan kepada Sarah, mengapa kamu tidak mau? Lalu Sarah mengatakan, saya hanya mau melompat ke lengan yang besar. Saya hanya mau melompat ke lengan yang besar, yang terbukti bisa diandalkan, yang terbukti ampuh, bisa memberikan rasa aman dan kekuatan. Itulah arti mempercayakan hidup. Tidak ada yang kita siksa. Itulah arti mempercayakan hidup. Tidak ada yang disisakan. Semuanya seutuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Tanpa ragu dan tanpa curiga. Sebab dia Allah yang besar. Penuh dengan kuasa. Dan juga dia Allah yang baik. Penuh dengan kasih. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Di tengah situasi yang berubah, di tengah kondisi kerap kali mengecewakan, tapi kami punya Tuhan yang tidak mengecewakan. Kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang powerful, kami punya Tuhan yang baik dan penuh dengan kasih, yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan dan terbukti dapat diandalkan. Ajarilah kami Tuhan di tengah situasi yang sulit, saat ini khususnya. Kami belajar berserah kepada Tuhan. Kami belajar mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa ragu dan tanpa curiga sedikit pun. Karena kami tahu siapakah Engkau. Kau Allah yang besar. Allah yang baik. Tolonglah kami Tuhan. Agar perjalanan hidup adalah sebuah pengalaman bagi kami. Bagaimana kami menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami boleh mengalami kekuatan yang berasal daripada Tuhan itu. Yang membuat kami optimis menghadapi kehidupan ini. Karena kami yakin masa depan kami ada di tangan Tuhan. Yang mengendalikan sejarah. Yang sedang menggenapi rencananya. Yang mendatangkan kebaikan itu. Yang tentunya semua itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Bapa di sorga. Kami berdoa, berserah dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah kita tetap terus percaya dan bersandar pada Dia. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai respon dari firman Tuhan yang kita telah dengar. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah hari ini. Dan setiap jemaat boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Hidup semakin berserah kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendiri akan memberikan berkat bagi setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan sejati dari Tuhan Yesus, kekuatan, hikmat, urapan dari Allah Roh Kudus, menyertai, melingkupi, membungkus rumah tangga setiap kami, usaha pekerjaan kami, dan seantero hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali dan mengambil saat teduh.